Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Dimas Saputra Bempau dengan NIM akhir 060. Saya Jalvira dengan NIM 077. Saya Rita Primawa dengan NIM belakang 094. Saya Zabila Fitratini dengan NIM 124. Dan saya Init Malasari dengan NIM 125. Baik, pada pembahasan pertama yaitu mengenai evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Pada poin pertama mengenai sejarah awal akuntansi. Kebudayaan Mesir sekitar 3000 sebelum Masehi. Mesir kuno menggunakan gudang-gudang untuk menyimpan barang berharga seperti emas, gandum, tekstil, dan hewan ternak. Gudang ini berfungsi sebagai tempat untuk mencatat transaksi barang yang masuk dan keluar. Lalu kemudian kebudayaan Babilonia. Babilonia memiliki tablet tanah liat yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dan bisnis. Tablet ini mencakup berbagai informasi seperti jumlah uang atau barang yang diterima, pihak yang memberikan dan menerima, serta tanggal transaksi. Ada juga catatan mengenai pengeluaran, biaya, laba, dan produksi. Yang ketiga mengenai periode Yunani 256 sebelum Masehi. Zenon dari Apollonius memperkenalkan sistem akuntansi yang terperinci yang diatur oleh seorang supervisor. Setiap aktivitas akuntansi dicatat secara terperinci dalam akun yang menggambarkan transaksi sehari-hari. Lalu yang keempat, periode Romawi. Pada masa Romawi, hukum mengharuskan penduduk untuk melaporkan posisi keuangan mereka, di mana hak-hak sipil mereka bergantung pada jumlah harta benda yang dilaporkan. Orang Romawi sangat terorganisir dalam pembukuan dan administrasi yang mencakup buku harian untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran. Nah, dari penjelasan tersebut, kita bisa melihat bahwa sistem pencatatan transaksi secara terperinci dan berpasangan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Meskipun sistem yang lebih kompleks dan sistematis baru berkembang setelah periode-periode tersebut, terutama dengan adanya sistem pencatatan berpasangan atau double entry yang dikenal luas sejak abad pertengahan. Selanjutnya mengenai kontribusi Luca Pacioli. Poin pertama yaitu pembukuan Italia pada abad ke-14. Pembukuan di Italia berkembang pesat seiring perdagangan pada abad ke-14 dengan sistem pencatatan berpasangan pertama kali dikenal di Genoa pada tahun 1340. Poin kedua mengenai Luca Pacioli pada tahun 1494. Luca Pacioli, seorang pastor Fransiskan, memperkenalkan konsep pembukuan berpasangan dalam bukunya Summa de Arithmetica 1494. Pacioli menjelaskan pentingnya pencatatan debit dan kredit untuk setiap transaksi dan menggunakan 3 buku, yaitu memorandum, jurnal, dan buku besar. Ia juga menyarankan penutupan buku tahunan untuk menghitung laba dan menjaga transparansi bisnis. Sistem ini menjaga dasar akuntansi modern yang kita gunakan hingga sekarang. Baik, selanjutnya mengenai perkembangan pembukuan pencatatan berpasangan. Pertama yaitu penyebaran metode pembukuan berpasangan pada abad 16 sampai 17. Pembukuan berpasangan yang diperkenalkan Pacioli menyebar ke seluruh Eropa. Lalu pada abad ke-16, jurnal-jurnal khusus diperkenalkan untuk mencatat transaksi tertentu, misalnya kas dan pengeluaran. Tujuan dari itu yaitu menghindari terlalu banyak detail dalam buku besar. Lalu yang kedua mengenai perkembangan pencatatan berpasangan pada abad 16 sampai 17. Sistem ini diperluas ke berbagai jenis organisasi seperti biara dan negara bagian. Penggunaan akun persediaan terpisah untuk jenis barang yang berbeda mulai diterapkan, dimulai oleh East India Company. Berikutnya mengenai evolusi pencatatan aktiva pada abad ke-18. Aktiva dicatat berdasarkan biaya perolehan dan perbedaan antara pembayaran dan penerimaan dimasukkan ke akun aktiva. Pada tanggal neraca, perbedaan antara total debit dan kredit dibawa sebagai saldo akun. Lalu selanjutnya mengenai perkembangan depresiasi pada abad ke-19. Depresiasi hanya diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak terjual. Beberapa metode depresiasi seperti metode garis lurus dan saldo menurun mulai dikenal pada 1915. Lalu, perkembangan teknik akuntansi abad ke-19 sampai dengan 20. Pada akhir abad ke-19, teknik akuntansi untuk pembayaran di muka dan akrual diperkenalkan untuk perhitungan laba periodik. Lalu di abad ke-20, metode akuntansi berkembang untuk isu-isu kompleks seperti perhitungan laba per saham, akuntansi untuk inflasi, sewa jangka panjang, dan pensiun.
Dengan demikian, akuntansi berpasangan terus berkembang dari sistem sederhana hingga lebih kompleks sesuai dengan kebutuhan bisnis dan ekonomi yang semakin berkembang. Prinsip akuntansi telah melalui beberapa fase yang signifikan, mencerminkan perubahan dalam praktik bisnis dan kebutuhan informasi keuangan. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai evolusi prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, pada periode awal, zaman kuno, sistem pencatatan sederhana digunakan untuk mencatat transaksi bisnis. Pada abad pertengahan, pengenalan sistem pembukuan double entry oleh pedagang Venesia yang menjadi dasar bagi akuntansi terstruktur. Nah, yang kedua, pada abad ke-19, revolusi industri. Akuntansi akrual mulai diterapkan pencatatan dan beban saat terjadi, bukan saat uang diterima atau dikeluarkan. Nah, ini memberikan gambaran lebih akurat tentang kondisi keuangan. Standar penerapan pada buku seperti Principle of Bookkeeping oleh James Pinit membantu menyusun prinsip-prinsip akuntansi secara sistematis. Nah, yang ketiga, pada abad ke-20, standarisasi global. Pembentukan organisasi lembaga seperti American Institute of Certified Public Accounting oleh ISPA dan International Accounting Standard Board atau IASB dibentuk untuk menetapkan standar akuntansi global. Selanjutnya ada pendekatan modern. Nah, munculnya teori positif dan normatif yang mengintegrasikan praktik dengan pandangan ideal dalam akuntansi. Nah, yang keempat ada zaman modern. Pengaruh teknologi pada sejak tahun 2000-an, informasi teknologi dan globalisasi semakin mempengaruhi prinsip-prinsip akuntansi. Standar internasional diadopsi untuk menciptakan konsistensi dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya ada perkembangan Indonesia. Sejak tahun 1973, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI melakukan kodifikasi prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, menyesuaikan dengan standar internasional dan perkembangan modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara akuntansi dan kapitalisme. Akuntansi dan kapitalisme merupakan dua konsep yang berbeda namun saling terkait dalam konteks ekonomi, di mana akuntansi adalah sistem yang mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan data keuangan dari suatu entitas seperti perusahaan atau organisasi. Tujuan utama dari akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan akurat bagi pengambil keputusan ekonomi. Proses ini melibatkan pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, serta analisis untuk memahami kondisi keuangan entitas tersebut. Di sisi lain, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam sistem ini, pemilik modal memiliki hak untuk mengendalikan aset, menentukan harga, dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Singkatnya, akuntansi adalah proses pencatatan dan pelaporan informasi keuangan yang mendukung pengambilan keputusan dalam konteks bisnis. Sementara kapitalisme adalah sistem ekonomi yang mengutamakan kepemilikan pribadi dan keuntungan. Keduanya saling mempengaruhi, di mana akuntansi menyediakan informasi yang diperlukan untuk operasional kapitalis, sedangkan kapitalisme membentuk praktik akuntansi melalui kebutuhan akan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya. Materi yang selanjutnya yaitu relevansi sejarah akuntansi. Memahami sejarah akuntansi sangat penting untuk mengetahui bagaimana praktik dan standar saat ini berkembang. Akuntansi bukan sekedar alat pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga berkembang sebagai ilmu yang berperan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sejarah akuntansi memberikan pemahaman mengenai bagaimana praktik ini berevolusi dari pencatatan transaksi sederhana di Mesopotamia kuno hingga sistem keuangan global yang kompleks saat ini. Dengan mempelajari sejarah akuntansi, kita bisa mendapatkan wawasan berharga tentang perkembangan struktur ekonomi dan kemajuan masyarakat. Sejarah akuntansi memiliki 5 kepentingan. Yang pertama yaitu fondasi bagi praktik modern. Asal-usul akuntansi dapat ditelusuri hingga sekitar tahun 3500 sebelum Masehi di Mesopotamia kuno, di mana para juru tulis mencatat transaksi pada tablet tanah liat untuk mengelola perdagangan dan perpajakan. Evolusi akuntansi dari pencatatan sederhana di peradaban kuno hingga standar pelaporan keuangan yang kompleks saat ini
menunjukkan kemampuan sistem akuntansi untuk beradaptasi. Pengetahuan tentang praktik historis membantu para profesional memahami alasan dibalik standar dan metodologi akuntansi saat ini. Yang kedua yaitu evolusi praktik keuangan. Praktik akuntansi berkembang pesat di berbagai era. Peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi mengembangkan sistem untuk mengelola keuangan negara, perdagangan, dan perpajakan. Pengenalan mata uang logam di Yunani dan pencatatan keuangan yang teliti oleh Kostor Romawi menunjukkan perkembangan menuju pengawasan keuangan yang lebih canggih. Yang ketiga yaitu lahirnya pembukuan berpasangan. Zaman Renaissance di Italia menandai momen pentingnya dengan pengembangan sistem pembukuan berpasangan atau biasa juga disebut dengan double entry bookkeeping yang didokumentasikan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494. Inovasi ini memperkenalkan metode sistematis untuk mencatat debit dan kredit yang secara fundamental mengubah operasional bisnis dan pelaporan keuangan. Yang keempat yaitu pengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Akuntansi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang lebih baik yang sangat penting bagi kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi. Kemampuan untuk mengukur dan mengelola kinerja keuangan memungkinkan bisnis dan pemerintah merencanakan secara efektif, mengalokasikan sumber daya, serta mendorong pembangunan ekonomi. Yang kelima yaitu adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Sejarah akuntansi menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Dari buku besar manual hingga sistem akuntansi berbasis komputer, setiap inovasi teknologi telah meningkatkan akurasi, efisiensi, dan aksesibilitas data keuangan. Keenam yaitu pembentukan profesi akuntansi modern. Profesionalisasi akuntansi dimulai di Skotlandia dengan pendirian Perkumpulan Akuntan Publik pertama. Penyebaran praktik ini ke seluruh dunia mendorong terciptanya prinsip akuntansi yang terstandarisasi sehingga meningkatkan keandalan dan keterbandingan informasi keuangan. Kesimpulannya, mempelajari sejarah akuntansi sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasari praktik keuangan modern. Sejarah akuntansi mengungkap bagaimana sistem ini berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat, tantangan ekonomi, dan inovasi teknologi. Dengan memahami konteks historisnya, para profesional akuntansi dapat lebih siap menghadapi tren masa depan dan berkontribusi terhadap perkembangan disiplin ini. Baik, yang selanjutnya terdapat isu-isu akuntansi internasional. Yang pertama terdapat sumber pendanaan. Di negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat, akuntansi memiliki fokus tentang seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan, profitabilitas, dan dirancang bagi kepentingan membantu investor menganalisis arus kas di masa depan dan risiko terkait. Yang kedua, sistem hukum. Dunia Barat memiliki dua orientasi dasar, hukum kode sipil dan hukum kasus. Dalam negara-negara hukum kode, hukum merupakan ketentuan dan prosedur sehingga aturan akuntansi digabungkan dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap. Kemudian yang ketiga, terdapat ikatan politik dan ekonomi. Perkembangan politik ekonomi selalu diikuti dengan perubahan sistem di dalamnya. Dan akuntansi dituntut terus berkembang untuk menyesuaikan kemajuan zaman. Dan yang keempat terdapat inflasi, menyebabkan distorsi terhadap akuntansi yang historis dan merupakan kecenderungan tendensi pada suatu negara untuk menerapkan perubahan terhadap akun-akun perusahaan. Kelima, terdapat tingkat pendidikan. Standar praktik akuntansi yang sangat rumit menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Kemudian yang keenam, terdapat budaya. 4 dimensi budaya nasional yang dikemukakan oleh Hofstede adalah individualisme, jarak kekuasaan, dan penghindaran ketidakpastian, serta maskulinitas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.